Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan menyajikan materi untuk mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen pertemuan 14 mengenai teknologi dalam ilmu manajemen. Kelompok kami terdiri dari Mas Muhammad Jihad Firman, kemudian Ibu Cynthia Satrianti, kemudian saya sendiri, Nyimas Dewi Murnia Saputri, kemudian Bapak Agung Putra Taneo, dan juga Ibu Hera Febria Mafilinda. Next. Next, Mas. Oke. Nah, untuk bagian pertama, artikel 1, saya akan menyampaikan mengenai how digital technology shapes self-consciousness in work relationship, reference to Hegel dari Albena Neschan, Philosophy of Management tahun 2023. Next. Nah, artikel ini sebenarnya membahas bagaimana teknologi digital membentuk cara manusia memahami dirinya sendiri di dalam hubungan kerja. Topik ini tampaknya abstrak, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, di sini ditampilkan pekerja taksi atau pekerja platform digital yang menerima order melalui aplikasi. Nah, ini dinilai oleh sistem ranking, kemudian diarahkan oleh algoritma, dan sering tidak mengetahui bagaimana sebuah keputusan investasi itu dibuat. Nah, inti artikel ini adalah bahwa kerja bukan hanya mencari uang. Menurut pembacaan penulis atas Hegel ini, kerja juga merupakan proses manusia mengenal dirinya sendiri, kemudian mengembangkan kemampuannya berpikir, kemudian membentuk kreativitas, dan memperoleh pengakuan dari orang lain. Nah, karena itu, perubahan cara kerja akibat teknologi digital tidak boleh hanya dinilai dari sisi efisiensi, kecepatan, ataupun produktivitas. Nah, perubahan ini juga perlu dilihat dari sisi manusianya atau pekerjanya, yaitu apakah pekerja masih dapat memahami pekerjaannya, kemudian mengembangkan alat kerjanya, berinteraksi secara bermakna antar para pekerja, ataupun diakui sebagai subjek yang setara. Nah, penulis di artikel ini menggunakan contoh platform digital, terutama platform untuk pengemudi taksi seperti Uber atau aplikasi taksi. Nah, platform membuat pekerja lebih mudah diatur karena pesanan dapat disalurkan melalui aplikasi. Namun, pada saat yang sama, platform juga dapat membuat pekerja semakin bergantung pada sistem yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Nah, disinilah muncul masalah utama, yaitu pekerjanya terlihat mandiri, tetapi sebenarnya banyak aspek kerjanya dikendalikan oleh aplikasi, contohnya tadi data, rating, dan algoritma. Nah, penulis menggunakan si Hegel ingin menunjukkan bahwa kondisi seperti itu dapat menghambat perkembangan kesadaran diri dari pekerja. Nah, hal ini terjadi karena dua sebab besar. Yang pertama, pekerja tidak dapat ikut mengembangkan alat digital yang mereka gunakan. Mereka hanya memakai aplikasi, tetapi tidak memahami cara aplikasi itu menentukan ordernya, ratingnya, menentukan evaluasi, dan penghasilan. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara platform dan pekerja bersifat tidak setara. Platform ini memiliki data, kontrol, dan aturan, sedangkan si pekerja sering hanya menjadi pihak yang mengikuti keputusan dari sistem. Jadi inti dari latar belakang penulisan artikel ini adalah digitalisasi memang memberikan efisiensi, tetapi juga mengubah cara manusia bekerja, berhubungan, dan memahami dirinya sendiri. Next. Nah, kemudian kita masuk ke konsep kesadaran diri menurut Aristoteles dan Hegel. Nah, di bagian pertama, kita mengetahui bahwa kesadaran diri itu sebagai sesuatu yang melekat dalam kerja. Nah, penulis memulai dengan gagasannya Aristoteles, yang kemudian banyak dibahas dalam filsafat modern. Intinya, ketika manusia melihat sesuatu, manusia tidak hanya sadar terhadap objek yang dilihat, ia juga sadar bahwa
dirinya sedang melihat. Misalnya, ketika seseorang melihat warna merah, ia bukan hanya menangkap warna merah, tetapi ia juga menyadari bahwa saya sedang melihat warna merah. Nah, gagasan ini disebut dengan reflektif. Nah, reflektif berarti kesadaran dapat kembali kepada dirinya sendiri. Manusia tidak hanya mengalami dunia, tetapi juga dapat menyadari bahwa pengalaman itu adalah pengalamannya. Inilah dasar dari kesadaran diri atau konsep kesadaran diri ini. Nah, sedangkan Hegel mengembangkan gagasan ini menjadi lebih jauh. Bagi Hegel, manusia tidak lahir dengan diri yang sudah selesai. Manusia itu memiliki potensi untuk menjadi sadar, tetapi kesadaran diri ini berkembang secara bertahap. Nah, diri manusia mengenal dirinya melalui hubungan dengan sesuatu yang bukan dirinya. Sesuatu yang bukan diri ini dapat berubah, dapat berupa benda, alam, alat kerja, hasil kerja, ataupun orang lain. Nah, dalam istilah Hegel, manusia mengenal diri melalui yang lain atau otherness. Maksudnya, manusia tidak dapat memahami dirinya dalam ruang kosong. Ia memahami dirinya dengan melihat bagaimana dirinya berhubungan dengan dunia luar. Ketika seseorang bekerja, ia mengubah sesuatu di luar dirinya, kemudian melalui hasil kerja itu, ia dapat melihat kemampuan, tujuan, atau identitas dirinya. Contohnya, seseorang pengemudi taksi yang melayani penumpang dengan baik dapat melihat dirinya sebagai pekerja yang melakukan pelayanan, bukan hanya sebagai orang yang memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita sederhanakan, Hegel ingin menyatakan bahwa diri manusia dibentuk melalui hubungan. Kita mengenal diri bukan hanya dengan berpikir sendiri, tetapi dengan bekerja, menggunakan alat, menghadapi dunia luar, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, dunia kerja sangat penting bagi perkembangan kesadaran diri. Jadi, inti gagasannya adalah manusia mengenal dirinya melalui kerja, alat, dunia luar, dan hubungan dengan orang lain. Next. Nah, kemudian kerja sebagai bagian dari pembentukan kesadaran diri dipahami melalui dua sisi. Sisi yang pertama adalah kerja sebagai pemenuhan kebutuhan. Manusia lapar, kemudian membutuhkan tempat tinggal, dan ataupun membutuhkan uang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bekerja. Nah, dalam arti ini, kerja sangat dekat dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, Hegel menyebut kerja sebagai hasrat yang ditahan atau inhibit desire. Desire. Maksudnya, manusia tidak langsung memuaskan keinginan seperti hewan. Kalau hewan lapar, lalu langsung mencari makanan. Nah, tapi manusia harus bekerja terlebih dahulu, yaitu mengolah alam, membuat alat, menanam, membangun, mengemudi, kemudian memberikan pelayanan kepada pelanggan atau melakukan kegiatan lain. Jadi, kerja adalah cara manusia menunda pemuasan keinginan dan mengubah dunia agar sesuai dengan tujuannya. Nah, namun kerja tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan. Nah, inilah sisi yang kedua. Sisi kedua ini adalah pengembangan diri. Nah, manusia tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Nah, tetapi juga untuk mewujudkan kemampuannya di dalam berpikir, keterampilan, tujuan, ataupun kreativitasnya. Nah, dalam kerja, manusia melihat bahwa ia mampu membentuk dunia. Ia sadar bahwa hasil kerja adalah perwujudan dari niat dan kemampuannya. Nah, disinilah alat kerja menjadi penting. Bagi Hegel, alat bukan hanya benda teknis. Alat adalah tempat pengembangan kecerdasan manusia. Kemudian manusia membuat alat kerja agar menjadi lebih mudah dan lebih produktif. Tetapi juga melalui alat ini manusia belajar, mengembangkan kemampuan, dan mengenali dirinya sebagai makhluk yang berpikir. Nah, masalah muncul, disinilah muncul masalah ketika alat kerja ini berada di luar pemahaman atau kendali dari si pekerja tadi. Nah, dalam platform digital yang kita bahas di latar belakang tadi, aplikasi itu menjadi alat utama misalnya bagi bekerja. Nah, namun
Contohnya driver tadi atau pengemudi sering tidak tahu sebenarnya bagaimana aplikasi itu menentukan order, menentukan rating atau evaluasi. Nah, dia memakai alat tadi tetapi tidak dapat memahami dan mengembangkannya. Tadi kan harusnya dia juga mengembangkannya. Nah, akibatnya alat ini tidak lagi menjadi sarana pengembangan diri, melainkan menjadi sistem yang mengatur pekerja dari luar. Jadi intinya kerja membantu manusia memenuhi kebutuhan, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir, keterampilan, dan kesadaran diri. Nah, inilah yang dihadapi kendalanya jika menggunakan platform platform digital di luar kendali si pekerja tadi. Nah, nah, kemudian eh, Hegel, ya, penulis menjelaskan bahwa alat digital dan manajemen algoritmik membuat kerja itu lebih mudah dipantau, diukur, dan diatur. Nah, pekerjaan dapat distandarkan agar mudah diterjemahkan ke dalam data. Nah, setelah itu, data digunakan oleh algoritma untuk mengelola si pekerja. Contohnya, platform dapat mencatat lokasi pengemudi, rating pelanggan, waktu respon, jumlah pesanan yang diterima, jumlah pesanan yang dibatalkan, dan durasi perjalanan. Nah, data itu dipakai untuk menentukan penugasan dan evaluasi. Dari sisi organisasi, hal ini efisien, tetapi yang seperti yang dibahas tadi, dari sisi pekerja, hal ini dapat menimbulkan tekanan karena hampir seluruh proses kerjanya itu diukur dan diawasi. Nah, penulis mengaitkan hal ini dengan istilah quantified self at work atau kecenderungan menjadikan pengalaman kerja manusia sebagai angka-angka yang terus dilacak. Masalahnya, tidak semua aspek kerja itu dapat diukur dengan angka. Nah, misalnya kepedulian, kerahmahan, kreativitas, rasa tanggung jawab, kemudian juga kemampuan memahami penumpang, dan rasa-rasa bermakna lain di dalam pekerjaan itu secara tidak lengkap itu tidak lengkap tertangkap oleh metrik digital tadi. Nah, akibatnya apa? Aspek kemanusiaannya jadi tersisih karena kan sudah eh, di digitalisasi tadi. Nah, pekerja dinilai berdasarkan angka yang dikumpulkan oleh sistem. Nah, jika yang dihitung hanya rating, kecepatan, penerimaan order, atau jumlah perjalanan, maka kualitas sosial dan moral dari kerja tadi biasanya menjadi tidak terlihat. Nah, penulis memberi contoh bahwa pengemudi sering hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk menerima atau menolak order, sekitar 15 sampai 40 detik. Ini menurut laporan dari ILO yang dikutip di dalam artikel ini. Eh, nah, dengan demikian, dengan informasi yang terbatas ini, pengemudi itu harus cepat memutuskan apakah perjalanan itu menguntungkan atau tidak. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa kebebasan pekerja sebenarnya sangat-sangat terbatas. Mereka tampaknya bebas menerima atau menolak order, tetapi keputusan itu dibuat di bawah tekanan waktu dan informasi yang tidak lengkap. Nah, selain itu, pekerja itu kadang harus membayar biaya penggunaan aplikasi. Contohnya, ada keluhan tentang biaya 7% untuk menggunakan aplikasi layanan taksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa alat digital yang seolah-olah membantu para pekerja itu juga sebenarnya dapat mengurangi pendapatan dari pekerja tersebut. Nah, dalam pandangan ini, penulis itu menunjukkan bahwa kondisi seperti ini membuat kerja berisiko turun menjadi aktivitas yang hanya teknis saja. Nah, pengemudi hanya menjalankan instruksi aplikasi, kemudian mengantar penumpang dari titik A ke titik B, dan mengejar pendapatan. Padahal kerja itu seharusnya juga menjadi ruang kreativitas, pelayanan, hubungan sosial, dan pengembangan diri. Next. Nah, jadi walaupun artikel ini sebenarnya mengkritik platform digital, penulis juga menunjukkan sisi dari kerja pengemudi taksi. Nah, pengemudi tidak hanya memindahkan penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain. Banyak pengemudi melihat pekerjaannya sebagai pekerjaan layanan. Mereka membantu penumpang membawa barang, menunggu penumpang masuk rumah dengan aman, membantu penumpang lanjut usia, atau memberi dukungan kepada penumpang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, bagian ini penting karena menunjukkan bahwa kerja itu memiliki isu sosial.
Pekerja menemukan makna dirinya melalui hubungan dengan pelanggan. Ketika pelanggan itu tadi merasa terbantu, pekerja dapat melihat bahwa pekerjaannya bernilai. Hal inilah menjadi contoh konkret dari gagasan Hegel bahwa manusia mengenali dirinya melalui kerja dan melalui orang lain. Oleh karena itu, jika platform digital hanya melihat kerja sebagai angka, perjalanan rating tadi ataupun efisiensi, maka platform tadi gagal dalam menangkap bagian penting dari kerja manusia. Karena ada makna sosial dan pengakuan secara manusiawi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh data. Next. Nah, kemudian ada yang namanya fenomenologi of spirit. Penulis ini membahas konsep pengakuan. Nah, bagi Hegel, manusia tidak dapat membentuk kesadaran diri secara penuh sendirian. Manusia membentukkan pengakuan dari manusia lain. Nah, namun pengakuan itu harus bersifat setara. Nah, seseorang benar-benar diakui ketika ia berhadapan dengan subjek lain yang juga diakui secara setara. Nah, pengakuan ini bukan hanya sekedar sebuah pujian. Pengakuan ini berarti orang lain melihat kita sebagai subjek yang memiliki kehendak, kemampuan, martabat, dan hak untuk menentukan diri. Dalam konteks kerja, pengakuan berarti pekerja tidak hanya dipandang sebagai tenaga yang menghasilkan layanan, tetapi sebagai manusia yang berhak untuk memahami, menyuarakan pendapat, mengambil keputusan, dan berkembang. Nah, Hegel menjelaskan masalah pengakuan melalui hubungan tuan dan hamba. Nah, di sini eh, di sini eh, terdengarnya seperti ini ya, keras ya, tuan hamba gitu. Nah, tetapi dalam artikel ini, istilah ini dipakai sebagai sebuah model pemikiran, bukan hanya deskripsi secara langsung secara kelas sosial. Nah, model ini menunjukkan bahwa hubungan yang tidak setara dapat merusak perkembangan kesadaran diri kedua belah pihak. Nah, dalam dialektika tuan hamba ini, tuan itu tampak sebagai pihak yang merdeka dan berkuasa. Ia memiliki alat, tanah, dan sumber daya. Sedangkan hamba ini tampak sebagai pihak yang bergantung karena bekerja dengan tuan tadi. Nah, namun Hegel menunjukkan bahwa keadaan sebenarnya jauh lebih rumit. Nah, tuan ini terlihat mandiri karena kesadaran dirinya tidak berkembang sepenuhnya. Karena ia tidak mengakui hamba sebagai pihak yang setara. Tadi kan harusnya setara. Nah, padahal pengakuan yang dibutuhkan manusia harus datang dari objek yang setara tadi. Nah, jika Tuhan hanya melihat hamba sebagai alat, maka pengakuan dari hamba tidak cukup membentuk kesadaran diri dari si Tuhan tadi. Nah, Tuhan ini juga tidak bekerja secara produktif dan kreatif, sehingga ia tidak menemukan dirinya melalui kerja. Sebaliknya, hamba tampak terlalu bergantung, tetapi melalui kerja ia memperoleh bentuk kemandirian. Ia mengubah benda, menghasilkan produk, dan melihat dirinya dalam hasil kerja. Nah, melalui proses ini ia belajar mengenal kemampuan dirinya. Namun, perkembangan hamba ini tetap terbatas karena alat dan hasil kerja bukan miliknya. Ia bekerja dalam sistem yang masih dikuasai oleh si tuan tadi. Nah, penulis menerapkan pola ini pada platform digital. Nah, pekerja platform sering disebut mandiri atau fleksibel, kerjanya kapan saja, gitu kan. Nah, seolah-olah bebas. Nah, tapi dalam prakteknya mereka sangat bergantung pada platform tadi. Nah, platform ini menentukan syarat layanan, aturan akses, penerimaan, atau penolakan kerja. Nah, potensi dari penonaktifan akun juga menjadi mimpi buruk bagi pekerja tadi, ataupun penyelesaian sengketa, ataupun penggunaan data dari si pekerja tadi. Nah, sementara itu, platform ini tampak sangat berkuasa karena mempunyai data dan algoritma. Tetapi, menurut logikanya Hegel, platform atau operator platform ini juga tidak berkembang secara manusiawi jika tidak mengakui pekerja sebagai subjek yang setara. Mereka hanya menikmati hasil kerja orang lain melalui data dan sistem, tetapi hubungan manusiawinya sangat lemah. Nah, dalam keadaan seperti ini, baik pekerja maupun operator sama-sama mengalami hambatan dalam perkembangan kesadaran diri. Next.
Nah, kemudian artikel ini juga membahas resiko dari ketergantungan usaha pada aplikasi. Nah, dalam contoh, pengemudi taksi sebagai pengusaha taksi kecil merasa ragu memakai aplikasi karena khawatir biaya aplikasi akan terus naik secara sepihak. Nah, kemudian kekhawatiran ini menunjukkan bahwa ketika sebuah platform menjadi pintu utama akses ke pelanggan, pekerja atau usaha kecil menjadi bergantung pada keputusan dari platform tadi. Nah, penulis menunjukkan bahwa platform dapat memakai data dan algoritma untuk menentukan harga, memprediksi permintaan atau penawaran, menargetkan preferensi konsumen, serta memberi layanan murah atau bahkan gratis. Nah, strategi seperti ini dapat menyulitkan usaha kecil dan menimbulkan persaingan yang tidak seimbang. Karena itu, regulasi menjadi penting. Regulasi diperlukan agar aturan main antara bisnis platform dan bisnis tradisional lebih setara. Karena tadi kan dituntut kesetaraan, terutama terkait dengan jaminan sosial, kondisi kerja, penyelesaian sengketa, kemudian pajak, ataupun persaingan. Nah, dalam artikel ini juga dikemukakan bahwa pengemudi taksi berharap bahwa jika Uber atau platform sejenis itu beroperasi, mereka harus tunduk pada aturan yang sama dengan industri taksi yang tradisional. Nah, kemudian pengakuan yang setara tidak hanya masalah sikap pribadi, tetapi juga membentukkan struktur kelembagaan. Jika aturan platform dan regulasi publik itu membiarkan ketimpangan data dan kekuasaan, maka pekerja akan sulit untuk memperoleh pengakuan yang setara. Next. Nah, kemudian artikel ini membahas dua pemikir modern yang juga berbicara tentang kerja, interaksi, dan pengakuan, yaitu Habermas dan Honneth. Nah, eh, yang menunjukkan bahwa gagasan Hegel masih diperdebatkan dan dikembangkan dalam filsafat sosial modern. Habermas membaca dialektika tuan hamba sebagai hubungan antara kerja, interaksi, dan bahasa. Menurut si Habermas ini, manusia membentuk diri melalui komunikasi dengan manusia lain. Nah, kemudian pengakuan kemudian dipahami dalam kerangka masyarakat komunikasi yang ideal, yaitu masyarakat di mana orang berdiskusi secara terbuka dan rasional. Nah, penulis menjelaskan kritik terhadap Habermas. Masalahnya, masyarakat komunikasi ideal tampak mengandaikan bahwa orang-orang yang berkomunikasi sudah memiliki norma moral yang cukup baik. Dengan kata lain, si Habermas ini seperti memulai dari sesuatu yang justru harus dijelaskan. Nah, selain itu, komunikasi saja itu belum tentu cukup untuk menyelesaikan masalah pengakuan, terutama ketika ada kelangkaan sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Sedangkan si Honneth ini muridnya Habermas. Nah, dia mengembangkan teori pengakuan sebagai dasar teori kritis masyarakat. Ia melihat bahwa manusia itu membangun hubungan dengan dirinya melalui pengakuan dari orang lain. Nah, dalam konteks platform digital, Honneth dapat membantu membaca adanya paradoks normatif, di mana platform menjanjikan fleksibilitas, aktualisasi diri, dan otonomi. Tetapi dalam prakteknya justru dapat menciptakan kondisi kerja yang menghambat janji tersebut. Nah, penulis menunjukkan bahwa dari sudut Hegel, keadaan ini bukan sekadar paradoks. Hal ini merupakan contoh pertentangan antara kemandirian dan ketergantungan. Pekerja dijanjikan mandiri, tetapi eh, pada dasarnya bergantung pada platform. Platform ini tampak menguasai, tetapi juga kehilangan hubungan pengakuan yang setara. Nah, jadi masalahnya lebih mendalam daripada sekadar janji yang tidak dipenuhi. Nah, jadi inti gagasannya Habermas dan Honneth ini membantu memahami komunikasi dan pengakuan, tetapi Hegel menunjukkan bahwa masalah kerja platform itu lebih dalam, yaitu ada pertentangan antara janji kemandirian dan kenyataan ketergantungan tadi. Next. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari artikel ini adalah penulis itu menegaskan inti argumen Hegel di mana pengakuan hanya lengkap jika kesadaran diri seseorang itu dipantulkan oleh kesadaran diri lain yang hidup dan setara. Jika hubungannya tidak setara, pengakuannya menjadi rusak. Nah, dalam hubungan
Tuan hamba tadi, Tuan merasa dirinya lengkap, tetapi sebenarnya ia bergantung pada pengakuan dari pihak yang tidak ia akui sebagai setara tadi. Karena itu kesadaran diri tidak berkembang penuh. Kemudian penulis juga menerapkan gagasan ini pada platform digital. Hubungan antara pekerja dan operator platform sering tidak setara, di mana pekerja tidak memahami atau tidak mengendalikan alat digital yang membentuk pekerjaannya, sehingga platform itu memiliki data, algoritma, dan aturan, sedangkan pekerja sering hanya mengikuti instruksi sistem. Akibatnya, pekerja sulit menghubungkan dirinya dengan alat kerja secara reflektif. Nah, jika pekerja tidak dapat berhubungan secara bermakna dengan kerja dan alatnya, kerja menjadi asing. Jadi, pekerja hanya menjalankan tugas secara teknis, sehingga kesadaran dirinya tidak berkembang. Nah, kerja menjadi membosankan, menjadi cakupannya sempit, dan kehilangan makna pekerja tadi. Nah, jadi menurut penulis dalam artikel ini, pekerja baru dapat berkembang jika kondisi kerja dan alat kerja itu dipahami sebagai bagian dari kerja intelektual, yaitu kerja yang dapat dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan. Nah, penulis juga menekankan bahwa operator platform perlu mengakui pekerja sebagai pihak yang setara. Contohnya, platform perlu memberi transparansi data dan hak mengambil keputusan. Dengan demikian, pekerja tidak hanya menjadi objek dari sistem, tetapi menjadi subjek yang dapat memahami, menilai, dan ikut menentukan proses kerjanya. Next. Nah, kemudian di sini dibahas mengenai kekuatan dan eh, keterbatasan dari artikel. Kekuatan pertama dari artikel ini adalah kemampuannya melihat digitalisasi kerja dari sisi yang lebih dalam. Banyak pembahasan tentang platform digital hanya berfokus pada efisiensi, pendapatan, produktivitas, atau fleksibilitas. Nah, artikel ini menggeser perhatian ke pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah kerja digital masih membantu manusia berkembang sebagai seorang manusia? Nah, kekuatan yang kedua adalah penggunaan Hegel untuk menjelaskan persoalan modern. Penulis menunjukkan bahwa gagasan lama tentang kerja, alat, pengakuan, dan kesadaran diri itu masih relevan untuk memahami aplikasi algoritma dan platform digital. Kemudian juga artikel ini disertai dengan contoh yang konkret. Jadi meskipun artikel ini filosofis, penulis menggunakan contoh dari pengemudi taksi tadi, aplikasi taksi, rating di aplikasi, kemudian waktu menerima order, dan hubungan dengan pelanggan. Contoh tersebut membuat argumen abstrak itu menjadi lebih mudah dipahami. Nah, yang keempat, artikelnya tidak hanya membela si pekerja, tetapi juga menunjukkan bahwa operator platform juga kehilangan sesuatu jika hubungan kerjanya tidak setara. Dengan kata lain, ketimpangan tidak hanya merugikan pihak yang lemah, tetapi juga membuat pihak yang kuat itu gagal memperoleh pengakuan manusiawi yang secara lengkap. Nah, sedangkan keterbatasannya, artikel ini tidak menyajikan penelitian empiris baru. Karena itu, artikel tidak dapat menunjukkan secara langsung melalui data lapangan seberapa besar dampak platform digital terhadap kesadaran diri pekerja. Nah, argumen artikelnya kuat secara konseptual, tetapi belum diuji melalui wawancara mendalam, survei lapangan, atau observasi secara langsung yang dilakukan sendiri oleh si penulis. Nah, keterbatasan yang kedua adalah banyak berpusat pada pengemudi taksi dan platform transportasi. Padahal platform digital memiliki banyak bentuk seperti kurir, kemudian platform pekerja lepas online, layanan kebersihan, konten kreator, ataupun pekerja mikro digital. Nah, kondisi tiap jenis platform dapat berbeda. Nah, kemudian keterbatasan selanjutnya adalah konsep kesadaran diri itu sulit diukur. Jika pembaca ingin menjadikan artikel ini sebagai dasar untuk penelitian empiris, itu diperlukan operasional dari variabel itu secara hati-hati. Misalnya, kesadaran diri ini dapat dikaitkan dengan pembahasan pemahaman pekerja tentang sistem kerja, rasa memiliki kendali, atau kemampuan pengambil keputusan, dan kualitas interaksi sosial. Dan terakhir, untuk keterbatasannya adalah solusi yang diberikan itu masih bersifat umum. Nah, artikel ini menyebut perlunya transparansi data, hak mengambil keputusan, dan juga norma refleksi, tetapi belum menjabarkan model kebijakan atau desain platform secara rinci sehingga bisa membuka ruang dalam penelitian lanjutan. Nah, implikasinya bagi manajemen artikel ini mengingatkan bahwa teknologi tidak boleh hanya dipakai untuk mengontrol pekerja. Jika platform ingin berkelanjutan, pekerja juga diperlukan sebagai mitra yang memahami sistem, bukan hanya sebagai pengguna aplikasi yang mengikuti instruksi. Kemudian juga perlunya transparansi algoritma, di mana transparansi tidak harus berarti membuka seluruh kode
teknis, tetapi pekerja perlu mengetahui prinsip utama yang mempengaruhi order, rating, evaluasi, kemudian penghasilan dan resiko dari penonaktifan akun. Kemudian juga perlunya hak mengambil keputusan. Nah, pekerja itu perlu memiliki ruang untuk menolak order secara wajar, mengajukan keberatan atas penilaian, memahami konsekuensi dari rating, dan berpartisipasi dalam perubahan aturan platform. Kemudian juga perlunya ruang interaksi manusia, di mana platform tidak boleh mengganti seluruh hubungan kerja dengan data. Itu jadi harus ada yang namanya mekanisme komunikasi, dialog, bantuan, dan penyelesaian masalah yang sepenuhnya tidak secara otomatis. Nah, kemudian juga perlunya regulasi publik, di mana negara juga perlu memastikan bahwa platform ini tidak menggunakan fleksibilitas sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab terhadap kondisi kerja, jaminan sosial, keselamatan, ataupun penyelesaian sengketa. Nah, kemudian juga kalau kita hubungkan dengan konteks Indonesia, jadi walaupun ini dia menggunakan di artikel ini dia menggunakan contoh Uber dan taksi eh, tapi ini juga bisa digunakan oleh oleh orang-orang di Indonesia dalam fenomena platform digital, misalnya pengemudi ojek online, kurir, atau pekerja platform lain yang juga sering bekerja dengan aplikasi yang menentukan order, rating, insentif, kemudian pemotongan biaya dan sanksi akun, penonaktifan akun. Nah, hal ini memang tampak fleksibel karena dapat memilih waktu kerja, tetapi pada saat yang sama itu sangat bergantung pada sistem digital. Nah, jadi dalam konteks Indonesia, pertanyaannya bukan hanya berapa pendapatan pekerja platform, tetapi juga apakah pekerja memahami sistem yang menentukan pendapatannya, kemudian apakah pekerja tahu mengapa order itu dibagi dengan cara tertentu, atau apakah pekerja dapat menggugat keputusan aplikasi, ataupun apakah pekerja memiliki ruang berdialog dengan platform, kemudian apakah ratingnya itu benar-benar adil, ataupun terakhir apakah relasi antara platform dan pekerja memungkinkan pengakuan yang setara. Jadi artikel ini dapat menjadi dasar untuk diskusi akademik tentang keadilan kerja digital, perlindungan pekerja rentan, kemudian transparansi algoritma, dan hubungan antara teknologi dengan martabat manusia dalam manajemen modern. Nah, demikianlah untuk artikel yang pertama. Selanjutnya, artikel kedua akan dilanjutkan oleh rekan kami. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk artikel kedua dalam materi pada minggu terakhir atau minggu ke-14 ini. Artikel kedua ini berjudul Emotion and Automation in High Tech Workplace, a Commentary. Nah, ditulis oleh Stephen Ambrello di tahun 2023. Nah, masih yang pertama. Oke, maaf. Next. Artikel ini merupakan komentari terhadap tulisan dari Madeleine Lay yang membahas masa depan robotisasi tempat kerja dan pentingnya care ethic atau etika kepedulian. Nah, fokus utama artikel ini bukan pada data empiris, tetapi pada penilaian konseptual. Apakah care ethics dapat digunakan untuk memahami persoalan etis dalam tempat kerja berteknologi tinggi? Nah, Ambrello menilai bahwa Lay berhasil memperluas cara etik dari konteks tradisional seperti rumah sakit dan perawatan menuju konteks industri dan gudang dan retail yang semakin diotomisasi. Next. Nah, di pokok masalah artikel ini eh, yaitu masalah utamanya yang dibahas adalah bahwa robotisasi dan otomasi di tempat kerja sering dibicarakan dari sisi efisiensi, produktivitas, dan teknologi. Nah, padahal pekerja itu juga mengalami dampak emosional, sosial, dan etis dari teknologi tersebut. Nah, di sini Lay mencoba menunjukkan bahwa tempat kerja yang menggunakan robot dan AI itu tetap membutuhkan pendekatan etika yang memperhatikan relasi, kepedulian, martabat, dan kesejahteraan pekerja. Next.
Di sini dimulai dengan part satu mengenai gambaran industri dan robotisasi tempat kerja. Nah, pada bagian pertama, Lei itu menggambarkan bagaimana tempat kerja modern semakin dipengaruhi oleh robotisasi dan sistem otomasi. Nah, Ambrello menilai bahwa bagian ini kuat karena Lei mampu menunjukkan bahwa diskusi tentang masa depan kerja belum cukup memperhatikan pengalaman pekerja. Namun, Ambrello memberi catatan bahwa konsep martabat pekerja perlu dijelaskan lebih jelas. Misalnya, dalam contoh tempat kerja di Amazon, ada kesan bahwa sistem kerja yang terlalu termonitor dapat melanggar martabat manusia. Tetapi menurut Ambrello, Lei perlu menjelaskan lebih tegas apa yang dimaksud dengan martabat dan kapan martabat itu benar-benar dilanggar. Nah, Ambrello juga menyarankan agar Lei tidak hanya melihat teknologi sebagai ancaman atau pengganti pekerja, tetapi juga sebagai alat yang dapat memperkuat kemampuan pekerja. Di sini ia menghubungkan pembahasan dengan gagasan industri 4.0, industri 5.0, dan human central AI. Next. Part kedua, part kedua di sini eh, dibahas mengenai care ethic dan desain teknologi. Boleh sebelumnya itu udah boleh masih sebelumnya se- sebelumnya lagi eh, setelahnya. Oke, masih di sini. Nah, di part 2-nya ini mengenai care ethic dan desain teknologi. Nah, pada bagian kedua ini, Lay menjelaskan bahwa care ethic tidak hanya relevan untuk bidang perawatan, tetapi juga diterapkan pada tempat kerja industri dan retail. Nah, Ambrello di sini menilai bagian ini sebagai salah satu kekuatan dari artikelnya si Lei. Nah, Lei berhasil menghubungkan care ethic dengan desain teknologi, terutama melalui konsep care center value sensitive design atau CCSD. Nah, intinya ketika etika tidak hanya dipakai sebagai teknologi, itu digunakan, tetapi harus dimasukkan sejak tahap desain. Jadi, AI dan robot di tempat kerja seharusnya tidak hanya dirancang untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja. Kemudian di part 3-nya, di sini Lei membahas konsep rationality atau yang artinya pekerja tidak bisa dipahami sebagai individu yang terpisah dari lingkungan sosial dan teknologi. Pekerja selalu berada dalam eh, relasi dengan mesin, robot, manajer, sistem kerja, dan rekan kerja. Nah, Ambrello mengakui bahwa bagian ini kuat secara filosofis. Namun ia juga memberikan kritik. Nah, menurutnya, Le perlu lebih hati-hati ketika menyimpulkan bahwa karena manusia ini bersifat relasional, maka etika yang digunakan harus otomatis bersifat relasional juga. Nah, Ambrello juga menyebutkan ini sebagai resiko jatuh pada problem is atau ok, yaitu menyimpulkan apa yang seharusnya dilakukan hanya dari apa yang dianggap sebagai fakta. Next. Oke, kesimpulannya yaitu artikel ini menilai bahwa tulisan Lei berhasil membuka ruang baru dalam diskusi etika teknologi kerja. Nah, robotisasi dan otomasi tidak cukup dinilai dari sisi efisiensi, tetapi juga harus dinilai dari sisi manusia. Apakah teknologi mendukung kesejahteraan pekerja, menjaga martabat mereka, dan memperkuat relasi kerja yang sehat. Dengan demikian, pesan utama artikel ini adalah bahwa masa depan kerja harus dibangun bukan hanya dengan
dengan teknologi yang canggih, tetapi juga dengan desain kerja ya yang peduli pada manusia. Eh, itu penyampaian dari artikel kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh artikel ketiga oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan artikel ketiga dari Joel Bock tahun 2021, judulnya Technology, Freedom, and the Mechanization of Labor and the Philosophies of Hegel and Adorno. Artikel ini berasal dari jurnal Philosophy and Technology. Next, Mas. Nah, latar belakang dari artikel ini adalah revolusi digital telah mengubah dunia kerja secara fundamental, yaitu lewat otomatisasi, gig ekonomi, dan kerja jarak jauh menjadi realitas yang tidak bisa kita abaikan. Nah, pertanyaan mengenai apakah perubahan ini merupakan lompatan historis yang benar-benar baru itu atau hanya percepatan dari proses industrialisasi yang telah berlangsung sejak abad ke-19 menjadi titik awal dari pembahasan artikel ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bock merujuk pada dua filsuf yang hidup pada dua fase yang berbeda dalam era industri. Jadi yang pertama itu ada GWF Hegel tahun 1770 sampai 1831. Dia filsuf Jerman dengan karyanya adalah yang menjadi gelombang awal industrialisasi. Hegel menarik perhatian karena ia membangun sistem filsafat yang menempatkan kerja atau Arbeit sebagai unsur penting dalam pembentukan kebebasan manusia. Tapi pada saat yang sama, ia juga menyaksikan dan memberikan tanggapan walaupun tidak secara sistematis terhadap kemunculan mesin serta pengaruhnya terhadap kehidupan para pekerja. Nah, filsuf yang kedua itu adalah Theodor Adorno tahun 1903 dan sampai 1969. Ini juga sama filsuf Jerman, mazhabnya Frankfurt, hidup pada akhir era industri dan mengamati bagaimana logika mekanisasi ini telah melampaui ruang pabrik, meresap ke dalam struktur sosial, budaya, bahkan cara berpikir manusia modern. Nah, bersama Max Horkheimer, Adorno ini mengembangkan kritik terhadap apa yang mereka sebut sebagai rasionalitas teknologis, yaitu sebagai bentuk dominasi yang menyeluruh. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Bock adalah apakah dan sejauh mana pemikiran dari kedua filsuf itu, yang walaupun sudah terpisah lebih dari satu abad, dapat saling menjelaskan dan memperkaya satu sama lain, serta apa implikasinya bagi pemahaman kita tentang kondisi kerja dan kebebasan pada era digital saat ini. Next. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bob mengemukakan tiga klaim utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu terdapat ketegangan internal yang belum terselesaikan dalam filsafat Hegel antara gagasannya mengenai kebebasan sebagai rational self-determination dan pandangannya terhadap mekanisasi kerja. Nah, dalam kuliah-kuliah Jena, Hegel muda itu secara tegas mengakui bahwa mekanisasi itu mengancam fungsi formatif kerja. Namun dalam karya-karya utamanya, Hegel yang lebih matang cenderung meremehkan ancaman tersebut karena menaruh kepercayaan pada kemampuan institusi sosial dan politik untuk mengatasinya. Nah, tesis yang kedua, kritik Adorno terhadap rasionalitas teknologis tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap proyek Hegelian. Nah, sebaliknya kritik itu merupakan perluasan sekaligus pendalaman dari semangat kritik immanent yang dalam pemikiran Hegel sendiri. Nah, Adorno menunjukkan secara sistematis hal-hal yang dalam pemikiran Hegel hanya muncul sebagai catatan sampingan. Tesis yang ketiga, perbandingan antara Hegel dan Adorno menghasilkan perangkat konseptual yang tetap relevan untuk memahami persoalan kerja, kebebasan, dan teknologi dalam konteks digital kontemporer. Next. Nah, kerangka konseptual dari artikel ini pertama adalah kebebasan sebagai rational self-determination. Jadi Bock membangun argumennya berdasarkan konsep Hegel bahwa menurut Hegel kebebasan itu tidak sekedar berarti kemampuan untuk melakukan apapun yang diinginkan tanpa hambatan. Nah, kebebasannya sejati memerlukan mediasi rasional, yaitu kehendak yang bebas adalah kehendak yang mengarahkan tindakannya berdasarkan pertimbangan rasional, bukan semata-mata mengikuti dorongan alamiah yang spontan. Nah, kebebasan konkret ini hanya dapat diwujudkan melalui sejumlah prasyarat, misalnya institusi yang menjamin dan melindungi kebebasan, hak milik lewat hak milik, lewat kontrak dan juga hukum, serta partisipasi dalam komunitas politik, serta yang paling penting bagi argumentasi Bock adalah pendidikan formatif yang membentuk warga itu menjadi agen
rasional, yang sadar akan kebebasannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, dengan demikian kebebasan bukanlah keadaan alami manusia, melainkan hasil perkembangan historis yang menuntut proses pembentukan yang panjang. Nah, konsep yang kedua yaitu mengenai kerja atau arbeit sebagai dasar dari kebebasan. Nah, dalam kerangka ini, kerja itu menempati posisi yang sangat penting. Bob merangkum pandangan umum dalam literatur sekunder mengenai konsep Arbeitnya Hegel ke dalam 4 karakteristik utama, yaitu kerja merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan, kerja adalah proses eksternalisasi tujuan subjektif ke dalam objek material, lalu melalui proses tersebut objek diubah sesuai tujuan yang dikehendaki, dan dalam proses mengubah objek, subjek yang bekerja juga mengalami transformasi, baik secara fisik maupun spiritual. Nah, Bob mendasarkan analisisnya pada 2 momen penting dalam karya Hegel, yaitu dalam Phenomenology des Geistes melalui dialektika Tuan dan hamba. Hegel menunjukkan bahwa kerja berbeda dari hasrat yang hanya menghabiskan objek, itu bersifat mendisiplinkan dan membentuk karakter. Jadi kerja itu menahan dorongan alamiah yang impulsif, mengembangkan kesadaran diri, serta menghasilkan sesuatu yang lebih bertahan lama daripada kepuasan sesaat. Nah, sementara itu dalam filosofi The Rest, kerja dalam masyarakat sipil itu mengubah kebutuhan individual menjadi kebutuhan sosial melalui pembagian kerja, sehingga membentuk jaringan saling ketergantungan yang justru membebaskan manusia dari ketergantungan langsung terhadap alam. Jadi dengan kata lain, kerja merupakan mekanisme historis utama yang mengangkat manusia dari kondisi alamiah menuju kebebasan. Nah, konsep yang ketiga adalah teknologi antara pembebasan dan ancaman. Nah, dalam pemikiran Hegel, teknologi memiliki fungsi yang ambivalen. Di satu sisi, alat dan mesin merupakan hasil rasionalitas manusia yang mewujudkan kecerdasan dalam bentuk material. Kapal, bajak, hingga bubuk mesiu dijadikan contoh oleh Hegel sebagai manifestasi kecerdikan manusia yang membantu membebaskan diri dari keterbatasan alam maupun struktur feodal. Nah, pandangan ini lebih dominan dalam karya-karya Hegel di saat Hegel dalam periode matang. Di sisi yang lain, yang menjadi fokus kritik Bob, Hegel muda dalam kuliah-kuliah Jena mengungkapkan kekhawatiran yang bernada berbeda. Nah, kutipan pentingnya adalah, mesin memungkinkan manusia memperdaya alam, tetapi setiap upaya tersebut pada akhirnya berbalik menimpa manusia itu sendiri. Jadi semakin besar penguasaan manusia atas alam melalui mesin, semakin merosot pula martabat manusia. Nah, dari teks itu, Box mengidentifikasi 3 persoalan utama, yaitu yang pertama adalah Geisterarmut atau kemiskinan spiritual yang melekat pada kerja pabrik yang sangat terspesialisasi dan mekanis. Yang kedua, hubungan terbalik antara tingkat mekanisasi yang semakin tinggi dan nilai ekonomi kerja individu yang semakin menurun. Nah, yang ketiga, melemahnya hubungan langsung manusia dengan alam. Nah, namun Hegel pada periode matang tidak pernah mengembangkan kekhawatiran ini secara sistematis. Ia hanya menyinggungnya secara singkat dalam kuliah estetika pada dekade 1820-an. Sementara dalam filosofi Desrech, ia tampak lebih percaya bahwa institusi negara dan mekanisme regulatifnya itu mampu mengendalikan dampak negatif dari mekanisasi. Next, Mas. Lalu Adorno sebagai ekstensi daripada Hegel, ada 3 hal yang disampaikan di sini. Yang pertama, logika pencerahan dan paradoks dari artikelnya Adorno. Jadi bersama Horkheimer dalam dialektik Der Aufklärung, berangkat dari premis yang secara struktural sejalan dengan Hegel, sejarah merupakan proses manusia bergerak dari kondisi alam menuju emansipasi melalui penguasaan atas alam. Nah, proyek pencerahan dipahami sebagai upaya untuk menghilangkan mitos dari dunia melalui ilmu pengetahuan rasio yang didorong oleh ketakutan dasar manusia terhadap kekuatan alam yang lebih besar dari dirinya. Nah, tapi di sini Adorno menemukan sebuah paradoks yang mendasar, bahwa proses penguasaan alam yang semestinya membebaskan manusia itu justru menghasilkan bentuk-bentuk dominasi baru yang kembali menundukkan manusia. Rasio yang awalnya ditujukan untuk emansipasi berubah menjadi rasionalitas instrumental. Ya, ini cara berpikir yang hanya berfokus pada hubungan sarana dan tujuan serta memandang segala sesuatu sebagai objek yang dapat dimanfaatkan demi efisiensi dan produktivitas. Nah, yang kedua adalah mekanisasi pikiran. Adorno melangkah lebih jauh daripada Hegel dengan menyatakan bahwa logika mekanisasi itu tidak hanya berlangsung di ruang produksi. Mekanisasi menurutnya itu telah meresap ke seluruh aspek kehidupan, termasuk cara manusia dalam berpikir. Jadi pikiran itu mengalami reifikasi dan berubah menjadi proses otomatis yang meniru cara kerja mesin. Nah, pada mulanya pikiran merupakan refleksi atas alam, tetapi demi untuk menguasai alam, ia memisahkan diri darinya. Nah, dalam proses pemisahan tersebut, pikiran sekaligus terputus dari dasar dan kondisi keberadaannya sendiri. Akibatnya muncul keadaan yang disebut sebagai Verblendung atau
keanggotaan. Jadi spirit manusia melupakan keterikatannya dengan alam, sementara aktivitas berpikir itu berubah menjadi refleksi refleksi abstrak yang non-sensoris dan tereduksi menjadi aparatus matematis kadar salah satu sektor dalam pembagian kerja. Nah, yang ketiga, ekstensi itu bukan penolakan. Jadi, Bock berpendapat bahwa Adorno sebenarnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Hegel apabila ia menerapkan metodenya secara konsisten. Ya, ini kritik immanent. Jadi, metode ini bekerja dengan menanyakan apa yang secara niscaya dan inherent terkandung dalam logika suatu konsep atau fenomena. Ketika pendekatan tersebut diterapkan pada kerja yang telah mengalami mekanisasi, hasilnya sebagaimana yang diperlihatkan oleh Adorno adalah munculnya rasionalitas teknologis yang bersifat totalistik. Nah, temuan ini pada dasarnya telah diisyaratkan oleh Hegel dalam kuliah-kuliahnya, tetapi tidak pernah dikembangkan hingga tuntas. Jadi Adorno melanjutkan dan menyelesaikan analisis yang ditinggalkan Hegel dengan memanfaatkan pengalaman historis abad ke-20, mulai dari kamp pemusnahan Nazi hingga berkembangnya industri budaya massal. Next. Nah, relevansi kontemporer daripada artikel ini bahwa kerangka Hegel-Adorno itu tetap memiliki relevansi pada era digital karena tiga alasan utama. Yang pertama adalah percepatan logika mekanisasi. Jadi peralihan dari masyarakat industri ke masyarakat digital tidak merupakan perubahan ontologis yang radikal, melainkan percepatan dari proses yang telah berlangsung sebelumnya. Pembagian kerja yang semakin terfragmentasi, ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, serta meningkatnya kondisi kerja yang tidak pasti melalui gig ekonomi itu dipandang sebagai bentuk baru dari logika mekanisasi yang sama. Yang kedua adalah penembusan era self-machinery atau fenomena planned obsolescence. Jadi dalam pengertian luas yang mencakup keseluruhan siklus produksi dan konsumsi teknologi digital yang terus-menerus memperbarui dirinya, menjadi contoh khas dari Herself Machinery yang kini menembus kehidupan sehari-hari secara lebih mendalam dibandingkan masa sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah sumber daya sikap resistif. Jadi di tengah menguatnya transhumanisme dan tekno-optimisme sebagai zeitgeist kontemporer, perspektif kritis yang dikembangkan melalui pembacaan Hegel dan Adorno menawarkan sumber daya konseptual yang penting untuk membangun sikap resistif dan reflektif terhadap perkembangan teknologi. Next, Mas. Nah, kesimpulan dari artikel Bock ini, jadi artikel ini berhasil menyusun argumen genealogis yang menarik. Jadi, kekhawatiran mengenai mekanisasi kerja dari pemikiran Hegel muda itu mendapatkan elaborasi yang lebih sistematis dan menyeluruh dalam kritik di artikel Adorno terhadap rasionalitas teknologis. Jadi melalui pembacaan ini, pemikiran Adorno itu tidak diposisikan sebagai pemikiran yang memutus atau menolak Hegel, melainkan sebagai sosok yang melanjutkan proyek kritik immanent Hegel hingga mencapai konsekuensi-konsekuensi yang tidak dirumuskan secara penuh oleh Hegel sendiri. Jadi dengan demikian, kritik Adorno dapat dipahami sebagai pengembangan lebih lanjut dari intuisi kritis yang telah hadir dalam refleksi awal Hegel mengenai kerja dan mekanisasi. Jadi kerangka Hegel-Adorno yang dibangun Bock ini menawarkan perangkat konseptual yang bernilai untuk memahami persoalan kerja, teknologi, dan kebebasan dalam masyarakat digital kontemporer. Nah, tapi namun demikian potensi analitisnya belum sepenuhnya diwujudkan dalam artikel ini. Jadi terutama karena keterbatasan pengembangan argumen mengenai implikasi konkret bagi kondisi digital masa kini. Nah, demikian untuk artikel yang ketiga, akan dilanjutkan ke rekan selanjutnya untuk pembacaan artikel selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Mohon izin saya akan melanjutkan kembali untuk presentasi berikutnya masih berkaitan dengan artikel-artikel sebelumnya yang menghubungkan bagaimana teknologi informasi itu saat ini juga mengadopsi teknologi AI ya, yang mana AI ini nantinya juga akan berfungsi dalam membantu menyelesaikan problem atau permasalahan yang terjadi di dalam organisasi. Nah, artikel yang keempat ini adalah artikel dari Sebastian ya tahun 2023 tentang Combining Human and Artificial Intelligence ya. Jadi artikel ini sebenarnya membahas bagaimana kolaborasi antara AI dengan organisasi dalam problem solving atau dalam pemecahan masalah. Next. Nah,
Sebagai pendahuluan, artikel ini sebenarnya membahas tentang perubahan penting dalam ilmu manajemen, yaitu bagaimana sebuah organisasi itu tidak lagi hanya mengandalkan manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, tetapi juga mulai mengkolaborasikan kemampuan manusia itu dengan artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI. Nah, secara umum, artikel ini berangkat dari pandangan bahwa tugas utama manajer atau seorang insinyur di dalam organisasi itu adalah memecahkan masalah. Jadi tugas manajer maupun apa namanya CEO ya itu adalah memecahkan masalah di dalam organisasi. Nah, dalam teori klasik manajemen, terutama dalam behavioral theory of the firm, organisasi ini dipahami sebagai sebuah kumpulan manusia yang sebenarnya manusia itu punya keterbatasan kognitif. Artinya manusia itu tidak selalu mampu memproses seluruh informasi itu secara sempurna, sehingga dia juga sebenarnya butuh tools atau alat yang bisa membantu mempercepat mereka dalam memecahkan masalah. Nah, AI ini memiliki kemampuan untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar, menemukan pola maupun memprediksi bahkan menghasilkan sebuah solusi baru. Karena itu dalam artikel ini akan dilihat bahwa AI itu dapat membantu organisasi dalam memperluas cara mereka untuk mencari solusi. Nah, akan tetapi artikel ini juga sebenarnya nanti akan menegaskan bahwa AI itu tidak sepenuhnya bisa menggantikan manusia. Artinya, walaupun AI itu merupakan tools yang sangat canggih, maka tetap ada peran manusia dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, sehingga gagasan utama dari artikel ini adalah bahwa pemecahan masalah organisasi pada era digital itu sebaiknya dilakukan melalui pendekatan hybrid problem solving. Apa maksudnya? Yaitu proses pemecahan masalah yang kemudian menggabungkan AI dengan manusia. Next. Nah, di dalam artikel ini ada beberapa isu permasalahan yang diangkat ya. Jadi inti permasalahan dalam artikel ini yang dicoba diangkat itu adalah adanya kesenjangan antara teori manajemen tradisional dan praktik organisasi modern atau kontemporer. Nah, selama ini teori pemecahan masalah organisasi itu hanya berpusat pada manusia saja. Nah, teori ini menjelaskan bahwa organisasi itu mencari solusi melalui manusia yang sebenarnya manusia itu punya keterbatasan kognitif. Karena keterbatasan inilah, organisasi itu cenderung menghasilkan solusi yang sifatnya lokal, bertahap, dan juga biasanya berdasarkan intuisi atau pengalaman masa lalu. Nah, namun dalam prakteknya, organisasi itu kemudian mulai menggunakan AI untuk membantu dalam pemecahan masalah. Misalnya di sini AI bisa digunakan untuk merancang komponen industri, membuat desain produk, menghasilkan konten pemasaran, dan juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, permasalahannya adalah belum jelas bagaimana kolaborasi antara manusia dan AI yang bisa membantu organisasi itu dalam memecahkan masalah. Nah, di sini apakah AI itu harus bekerja sendiri, lalu kemudian manusia memilih hasilnya, atau apakah AI itu hanya membantu memahami masalah, lalu manusia yang mencari solusinya, ataukah ada kolaborasi antara manusia dan AI dalam bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik. Next. Ah, di sini artikel ini juga membahas bagaimana keterkaitan AI dalam ilmu manajemen. Jadi, artikel ini sebenarnya sangat relevan dengan tema dari materi kita hari ini, yaitu teknologi dalam ilmu manajemen. Karena di sini menunjukkan bahwa teknologi, khususnya AI itu sendiri, telah mengubah cara organisasi itu dalam berpikir, bekerja, mengambil keputusan, dan juga dalam problem solving. Nah, dalam ilmu manajemen, teknologi itu tidak hanya dipahami sebagai alat bantu administratif. Jadi, dalam organisasi kontemporer saat ini, AI itu dapat ikut dalam mendefinisikan masalah, mencari alternatif solusi, dan juga menghasilkan ide-ide baru. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, AI itu juga masuk atau berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, baik itu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, mencari inovasi atau kreativitas, dan juga dalam pembelajaran organisasi. Next. Nah, kemudian artikel ini juga membahas bagaimana
problem solving atau pemecahan masalah organisasi itu dilakukan secara hybrid, yang mana sebenarnya ini adalah inti dari artikel ini. Jadi artikel ini menjelaskan bagaimana sih kombinasi yang terbaik dalam memecahkan masalah dengan berkolaborasi dengan teknologi atau AI. Nah, artikel ini menjelaskan bahwa hybrid problem solving adalah proses pencarian solusi yang dilakukan oleh organisasi dengan menggabungkan AI dengan menggabungkan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, dalam proses ini, manusia dan AI itu memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 proses dalam pemecahan masalah dengan berkolaborasi dengan AI. Yang pertama itu adalah tahap pra-pencarian, ya, di mana tahap ini manusia menentukan tujuan dan menyediakan data inputnya. Kemudian tahap pencarian, di mana pada tahap ini AI atau manusia itu mulai bersama-sama mendefinisikan masalah dan mencari solusi. Nah, disinilah pada tahap yang kedua inilah muncul kolaborasi atau variasi antara manusia dan AI. Ada kondisi ketika AI itu bekerja lebih dominan, ada juga kondisi ketika AI itu hanya membantu mendefinisikan masalah. Dan ada juga kondisi ketika manusia dan AI itu bekerja bersama secara interaktif. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pasca pencarian, di mana setelah solusi dihasilkan, manusia itu tetap berperan dalam memilih solusi akhirnya. Jadi sebenarnya AI itu tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah, tetapi tetap manusialah sebenarnya yang menentukan solusi akhir yang bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah tersebut. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke next, langsung ke framework-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana proses pemecahan masalah dalam hybrid menggunakan AI dan manusia ya. Tadi ada 3 proses, yaitu tahap pencarian, kemudian ada 3 proses tadi ya, tahap pra-pencarian, pencarian, dan pasca pencarian. Kemudian dalam artikel ini juga dijelaskan 3 bentuk hybrid problem solving antara manusia dan AI. Jadi ada 3 bentuk atau 3 jenis dalam kolaborasi pemecahan masalah antara manusia dan AI. Yang pertama, bentuk yang pertama itu adalah autonomous search. Nah, apa itu autonomous search? Autonomous search ini terjadi ketika AI itu diberikan peran yang besar untuk menganalisis masalah dan menghasilkan berbagai alternatif solusi secara mandiri. Setelah itu, baru manusia yang memilih solusi yang dianggap paling sesuai untuk diterapkan. Nah, dalam model AI ini, AI itu bekerja seperti mesin pencari solusi yang mengeksplorasi banyak kemungkinan secara tepat, dan hasilnya bisa berupa solusi yang lebih baru, lebih berbeda, atau tidak terfikirkan oleh manusia sebelumnya. Karena itu, autonomous search ini cenderung menghasilkan yang namanya distant solution, yaitu solusi yang lebih jauh dari pola lama yang sering digunakan oleh organisasi. Kemudian yang kedua itu ada jenisnya sequential search. Nah, di dalam sequential search itu terjadi ketika AI terlebih dahulu membantu organisasi dalam memahami masalah. Lalu, manusia menggunakan hasil analisis AI ini untuk mencari solusinya. Jadi, AI itu berperan sebagai pemberi arahan, sedangkan manusia itu tetap menjadi pihak utama yang merumuskan solusi akhir. Nah, model ini biasanya menghasilkan solusi yang lebih realistis dan lebih mudah diterapkan. Kenapa? Karena manusia itu masih menggunakan intuisi, pengalaman, pengetahuan, dan konteks organisasi. Oleh karena itu, dalam jenis sequential search ini cenderung menghasilkan yang namanya local solution, yaitu solusi yang tidak terlalu sifatnya radikal, tetapi lebih tepat sasaran karena didukung oleh adanya analisis dari AI tadi. Sedangkan jenis yang terakhir itu adalah interactive search, di mana interactive search ini terjadi ketika manusia dan AI itu bekerja bersama secara bolak-balik ya, jadi feedback ya, dalam memahami masalah dan mencari solusi. Jadi kolaborasi antara AI dan manusia ini secara bersama-sama. Jadi tidak ada yang dominannya di AI atau dominannya di manusia ya. Jadi keduanya itu berkolaborasi bersama. Nah, di sini AI bisa memberikan analisis, ide, prediksi atau alternatif solusi, lalu kemudian manusia memberikan penilaian
konteks kreativitas dan input atau masukan. Nah, proses ini biasanya berlangsung secara interaktif sampai kemudian ditemukan solusi yang paling tepat. Ya. Nah, jadi next, hasil dari penelitian ini sebenarnya ada 3 temuan utama. Jadi temuan yang pertama itu terkait tentang autonomous search yang menghasilkan solusi yang lebih jauh atau distant. Di mana hal ini terjadi karena AI itu dapat menjelajahi ruang pencarian yang lebih besar daripada manusia. Dan AI ini tidak terlalu terikat pada pengalaman masa lalu organisasi. Sehingga kadangkala AI itu akan memberikan solusi yang sifatnya masih baru yang belum pernah dilakukan oleh organisasi. Yang kedua adalah temuannya terkait tentang sequential search yang menghasilkan solusi yang sifatnya lebih lokal tadi. Jadi hal ini terjadi karena AI itu membantu memperjelas masalah, tetapi manusia tetap menjadi pihak yang mencari solusi karena manusia itu cenderung menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Jadi solusi yang muncul itu biasanya lebih dekat dengan solusi yang sudah dikenal atau yang biasanya mereka sudah pernah lakukan gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah interactive search yang menghasilkan solusi yang sifatnya rekombinatif. Nah, maksudnya di sini solusi yang muncul merupakan kombinasi antara pengetahuan lama dan pengetahuan yang baru. Di sini AI membantu memperluas perspektif, sementara manusia membantu menaksirkan dan mengintegrasikan hasil AI ke dalam konteks organisasi. Nah, oleh karena itu, next, kontribusi dari artikel ini sebenarnya terhadap ilmu manajemen ya. Jadi ada 2 ya kontribusinya. Ada 3 kontribusi yang diperoleh dari artikel ini. Yang pertama kontribusinya terkait tentang behavioral theory of the firm. Jadi dengan perspektif yang lebih sadar terhadap teknologi, di mana teori perilaku perusahaan selama ini hanya fokus pada keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Nah, artikel ini menambahkan bahwa dalam organisasi kontemporer, pencarian solusi itu tidak hanya orientasinya atau dilakukan oleh manusia saja, tapi juga bisa melibatkan AI. Yang kedua, artikel ini juga memperluas literatur AI dalam manajemen. Jadi selama ini banyak penelitian AI dalam manajemen itu berfokus pada AI prediktif untuk tugas-tugas yang sifatnya rutin. Nah, artikel ini memperluas pembahasan tersebut ke penggunaan AI yang lebih generatif untuk tugas-tugas yang sifatnya lebih eksploratif, seperti misalnya menciptakan desain baru, mencari solusi, menciptakan konteks yang baru, dan lain sebagainya. Dan kontribusi yang ketiga, artikel ini menunjukkan bahwa manfaat AI itu tidak otomatis muncul hanya karena organisasi sudah menggunakan teknologi. Jadi manfaat AI itu bergantung pada desain prosesnya. Organisasi itu perlu memahami apakah masalah tertentu itu lebih cocok diselesaikan melalui autonomous search, sequential search, atau interactive search. Yang mana 3 jenis ini adalah jenis kolaborasi atau hybrid antara manusia dan AI dalam pengambilan keputusan. Sehingga kesimpulan dari artikel ini adalah, next, kesimpulannya adalah bahwa pemecahan masalah organisasi di era AI itu tidak lagi hanya dipahami sebagai proses yang sepenuhnya manusiawi atau sepenuhnya otomatis. Jadi untuk masalah-masalah organisasi yang sifatnya kompleks, baru, dan belum pernah dieksplorasi, maka organisasi membutuhkan pendekatan yang sifatnya hybrid, yaitu menggabungkan kecerdasan manusia dan kecerdasan AI. Nah, kemudian AI juga dapat memperluas kemampuan organisasi dalam mencari solusi, tetapi bukan berarti AI ini bisa menggantikan peran manusia seutuhnya. Jadi, tetap ada kolaborasi atau sentuhan dari manusia dalam pengambilan keputusan. Dan kesimpulan yang terakhir, terdapat 3 bentuk hybrid problem solving untuk menghasilkan output atau keluaran yang bisa menciptakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih tepat, yaitu dengan autonomous search tadi, sequential search, dan interactive search. Nah, mungkin ini saja pembahasan dari artikel yang keempat. Akan dilanjutkan dengan Pak Jihad Firman untuk menjelaskan tentang reflective essay-nya. Hmm. Baik, terima kasih Mbak Hera untuk presentasi sebelumnya. Untuk materi terakhir dari kami, yaitu merupakan refleksi, yang mana refleksi ini merupakan kumpulan dari beberapa artikel utama dan artikel tambahan. Nah, yang membahas tentang peran teknologi dalam ilmu manajemen. Nah, dalam refleksi ini kami mencoba menggunakan kacamata dari sisi akademisi, sehingga kami mengangkat esai refleksi yaitu meneliti di tengah algoritma.
refleksi Hegelian atas kesadaran diri akademisi di era digital, yang mana kami membuat mengerucutkan dalam 3 poin besar, yaitu tentang meneliti di atas algoritma dan kekosongan digital, yang mana tentang merenungkan kesadaran akademisi, menghubungkan digital dan akademisi, serta merefleksikan posisi akademisi di tengah fasilitas teknologi yang semakin masif. Yang kedua, refleksi atas mekanisasi kerja, yang mana mengungkap keterasingan. Ketiga, jaringan metrik akademik, profil, dan refleksi kita. Nah, di refleksi kali ini sebenarnya ingin melihat bagaimana teknologi digital, AI, sistem indeksasi, metrik publikasi, dan tuntutan akademik membentuk pengalaman kami sebagai peneliti dan akademisi. Penelitian hari ini tidak lagi hanya dilakukan melalui aktivitas membaca, menulis, dan menganalisis, tetapi juga interaksi dengan digital yang menentukan cara kami mencari referensi, mengolah data, menyusun argumen, dan mengejar pengakuan akademik tadi. Di presentasi ini menunjukkan bahwa kendala penelitian bukan hanya masalah teknis, tetapi kadang juga masalah kesadaran diri, pengakuan relasi, dan martabat akademisi di tengah sistem akademik yang semakin digital. Next, Mbak. Ya. Adapun beberapa gagasan utama dari Hegelian tadi tentang kerja, kesadaran diri, dan pengakuan. Nah, yang pertama itu tentang kesadaran diri melalui kerja serta pengakuan. Artikel utama itu menjelaskan bahwa dalam perspektif Hegel, manusia tidak langsung memiliki kesadaran diri yang utuh. Kesadaran diri berkembang melalui kerja, interaksi dengan orang lain, dan proses saling mengakui. Kerja bukan sekedar aktivitas menghasilkan sesuatu, tetapi ruang di mana manusia mengenali dirinya dan mengembangkan kreativitas dan membentuk identitasnya. Yang kedua, ancaman keterasingan digital. Ketika alat digital itu menjadi sistem yang tertutup, kaku, dan mengatur manusia dari luar, manusia beresiko mengalami keterasingan dari hasil pekerjaannya sendiri. Dalam konteks digital, masalah muncul ketika pekerja tidak lagi memahami atau mengendalikan alat kerjanya. Ketika teknologi menjadi sistem yang mendominasi dan tidak transparan, maka manusia akan mengalami kehilangan arah dari pekerjaannya sendiri. Nah, ini berdampak juga pada kesadaran akademisi, yang mana penelitian sebagai ruang pembentukan diri terhambat ketika proses terlalu dikendalikan oleh sistem digital dan target metrik akademik, mengganggu kesadaran diri akademisi sebagai peneliti. Next, Mbak. Ya. Adapun tentang pengakuan ilmiah yang semakin dimediasi sistem, yang mana itu eh, dalam perspektif Hegel, pengakuan sangat penting bagi pembentukan kesadaran diri. Yaitu manusia memahami nilai dirinya melalui relasi dengan orang lain. Dalam dunia akademik, pengakuan hadir melalui proses pembimbingan, reviewer sebagai editor jurnal, dan komunitas ilmiah. Namun, pengakuan akademik hari ini sering hadir dalam bentuk yang tidak selalu dialogis, yang mungkin berbentuk accepted atau rejected, skor similarity, ranking jurnal, bahkan sampai indeks citasi. Ya, kami memang mendapatkan penilaian tetapi tidak selalu mendapatkan relasi untuk pengakuan yang manusiawi. Nah, akibatnya akademisi memang memperoleh penilaian tetapi belum tentu memperoleh pengakuan yang manusiawi. Ketika artikel ditolak atau proposal direvisi berulang-ulang kali, yang terdampak bukan hanya pada aspek teknis penelitian, tetapi juga pada kepercayaan diri akademisi sebagai peneliti. Nah, next, Mbak, ya. Fenomena akademisi saat ini, kita bisa melihat bahwa target publikasi dan metrik dipengaruhi oleh target publikasi, jurnal bereputasi, indexing, similarity score, ranking jurnal, dan tuntutan luaran institusi. Nah, yang mana ini juga disebutkan pada artikel Vogue menunjukkan bahwa bagi Hegel, kerja seharusnya menjadi jalan menuju kebebasan dan pembentukan diri. Namun melalui Adorno tadi, artikel itu juga memperlihatkan bahwa mekanisasi kerja dapat membuat manusia tunduk pada logika mesin, efisiensi, dan produksi. Dalam konteks akademik, mekanisasi ini tampak ketika penelitian hanya dilihat sebagai luaran
yaitu beberapa artikel yang terbit, beberapa citasi yang diperoleh, beberapa jurnal bereputasi yang berhasil ditembus, dan beberapa cepat tugas akademik dapat diselesaikan. Nah, dampak aktualnya, sebelumnya dampak aktualnya yaitu membaca untuk menemukan gap, ya bukan memahami tentang apa yang kita pelajari. Itu menulis mengejar deadline, topik, dan dipilih demi peluang publikasi. Next, Mbak. Nah, pengakuan ilmiah yang semakin dimediasi sistem. Nah, ini sebaiknya di artikel apa AI sebaiknya dipahami sebagai mitra bukan sebagai pengganti peneliti. Nah, Rice dan Fomina menjelaskan bahwa penyelesaian masalah modern dapat dilakukan melalui kombinasi kecerdasan manusia dan AI. Mereka membedakan tiga bentuk pencarian solusi, yaitu autonomous search, sequential search, dan interactive search tadi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, pengakuan pun itu masuk kepada ranah akademik, yang mana dalam perspektif Hegel itu yang pertama tentang pembentukan kesadaran diri melalui proses bimbingan tadi. Yang kedua, pengakuan non-dialogis yang dimediasi sistem. Penilaian hadir melalui sistem yang tidak selalu dialogis. Bisa next, Mbak. Nah, ini ketika akademisi itu mulai hilang dan tidak memahami posisi dirinya, maka penelitian itu menjadi kerja produksi. Ini ada beberapa hal dari artikel yang kami coba refleksi, yaitu pengaruh pengalaman Hegel dan Adorno. Kerja sebagai ruang kebebasan dan pengembangan diri, teknologi mekanisasi kerja dan fokus pada efisiensi dan pengulangan. Di mekanisasi akademik, itu penelitian hanya dipahami sebagai luaran produk seperti jumlah artikel, jumlah citasi, dan target cepat selesai. Dan resikonya bagi akademisi adalah penelitian kehilangan kedalaman reflektif. Akademisi berisiko menjadi pekerja publikasi yang sibuk mengejar luaran tanpa ruang berpikir kritis. Bisa next, Mbak. Nah, ini care ethics dalam kesejahteraan peneliti di artikel Umbrello menekankan pentingnya care ethics dalam tempat kerja berteknologi tinggi. Teknologi tidak cukup dinilai dari sisi efisiensi, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap relasi, martabat, emosi, dan kesejahteraan manusia. Dalam dunia akademik, hal ini sangat relevan. Peneliti menghadapi tekanan, kecemasan, revisi berulang, penolakan jurnal, kesulitan data, tuntutan teori, dan rasa tidak percaya diri. Karena itu, akademisi atau para peneliti perlu dilihat sebagai aktivitas manusiawi, bukan hanya aktivitas administratif atau teknis. Nah, inti dari refleksi itu adalah para peneliti sebenarnya membutuhkan ekosistem akademik yang peduli pada proses kesatuan tadi, mulai pembimbingan yang dialogis, kritik yang membangun, penggunaan teknologi yang etis, dan ruang akademik yang tidak hanya menuntut produktivitas, tetapi juga menjaga martabat peneliti. Next. Baik, slide terakhir dari kelompok kami yaitu kesimpulan refleksi, yang mana dualitas teknologi, teknologi digital membantu penelitian menjadi lebih cepat, luas, dan efisien, tetapi juga dapat membuat penelitian menjadi mekanis dan menjauhkan akademisi dari refleksi yang mendalam. Yang kedua, peran peneliti, teknologi sebagai alat bantu, bukan pengendali utama proses berpikir. AI untuk memperkuat penelitian, tetapi tanggung jawab intelektual, etika, dan makna penelitian tetap berada pada manusia. Dan terakhir, yaitu praktik manusiawi di era digital. Penelitian di era digital harus dipahami sebagai praktik manusiawi. Penelitian bukan hanya tentang menghasilkan luaran, tetapi juga tentang membangun pemahaman, menjaga kejujuran akademik, dan menerima kritik dengan berdialog dan membentuk diri sebagai akademisi yang reflektif dan bertanggung jawab. Menjadi peneliti di era digital berarti hidup dalam ketegangan antara efisiensi dan refleksi. Tugas peneliti bukan hanya menghasilkan penelitian, tetapi juga menjaga agar penelitian tetap menjadi praktik yang manusiawi, yaitu adanya komponen membaca secara kritis,
menulis dengan jujur, berdialog dengan data, menerima kritik, dan membentuk diri sebagai peneliti yang sadar, reflektif, dan bertanggung jawab. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami, itu T14 Week 14 yang mana membahas tentang peran teknologi dalam manajemen. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.